Hai anak-anak, selamat pagi, shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik ya. Sebelum Ibu Lydia lanjutkan cerita pada minggu ini, Ibu Lydia mau kita semua sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang kepadamu untuk beribadah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah waktu di mana kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dead before they knew me. Enemy in range, and you are too. Ibu Lydia mau tanya, siapa anak-anak yang suka permainan tadi? Permainan game Mobile Legends. Wah, ternyata kalian semua hampir suka ya permainan ini. Nah, apa sih misi atau tujuan dari permainan ini anak-anak? Kalau Ibu Lydia tidak salah melihat sepintas, tujuannya adalah untuk menghancurkan musuh, untuk membunuh lawan. Betul tidak anak-anak? Ya, ada yang pakai killer 1. Kalau tidak mempan pakai senjata killer 1, pakai killer 2. Kalau lawannya lebih hebat lagi pakai senjata killer 3. Begitu ya? Wah, ternyata video game ini membuat banyak orang sungguh-sungguh tertarik karena seru banget mainnya ya. Kalau kalian sering main permainan game ini, maka tidak terasa anak-anak akan terbawa emosinya dalam permainan ini. Orang-orang yang main game ini anak-anak kadang-kadang bisa meluap kemarahannya. Mainan itu bisa dibantingnya atau bisa dipecahkannya, TV ataupun gamenya ya anak-anak ya, menjadi marah juga, menjadi ingin ikut menghancurkan. Nah, coba anak-anak kalau misalnya kalian sedang main ya, lagi main gamenya lagi seru-serunya nih. Lalu sudah tiba waktunya kalian harus belajar atau mau pergi les atau mau suruh mandi. Apakah kalian bisa langsung menghentikan permainan ini? Biasanya kalian tidak mengindahkannya. Ya, sampai-sampai mungkin kalau mama sudah kesel, permainan itu dimatikan atau disita HP-nya ya. Lalu kalian bagaimana? Apakah kalian juga ngamuk anak-anak? Ada banyak anak-anak, bahkan orang tua menjadi sangat marah, bisa ngamuk, bisa tidak terkendali emosinya. Karena permainan ini memicu kita untuk mempunyai pikiran menghancurkan, mempunyai pikiran untuk membasmi orang ataupun musuh yang tidak kita sukai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar hukum Musa yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Kalau tadi permainan Mobile Legends mengajak kita untuk menyerang, untuk membunuh. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Nah, Ibu Lydia akan memberikan beberapa video singkat anak-anak dalam cerita Ibu Lydia ini ya. Nah, sekarang kita lihat satu video lagi. Andi, Mama mau ke pasar dulu. Kamu jangan kemana-mana. Di rumah main dengan Cindy saja ya. Ya, Mama. Aku mau main apa ya sekarang ini? Main Lego robot aja deh. Kusiapkan dulu Lego dan robotnya. Bro, yuk kita patroli. Siap, Komandan. Apakah aman perairan kita? Siap, aman, Komandan. Coba kita patroli ke Teluk Dalam. Hei, lihat, ada apa itu? Berwarna kuning tinggi besar. Itu sebuah robot. Apa itu robot ya?
Wah, sepertinya mau pergi ke arah kota, Komandan. Kalau begitu, cepat beritahu menara keamanan supaya mereka mengantisipasinya. Baik, Komandan. Siap. Duh, kota jadi sepi nih. Semua orang segera pulang ke rumah. Seperti lagi PSBB Corona. Tapi ini bukan Corona, teman-teman. Ini karena ada robot raksasa. Siapa pemimpin kota ini? Menyerah dan serahkan kota ini, atau akan kuhancurkan kota ini. Lihat robot besar ini. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempertahankan kota ini. Kita harus melawan. Cepat panggil dan siagakan semua anggota bersenjata kita. Ini keadaan darurat. Ayo kita berperang. Hancurkan robot ini agar kota kita menjadi aman. Ayo kita pertahankan kota kita. Maju. Aku berikan waktu 10 detik untuk menghadap kepadaku, pemimpin kota ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana sekarang? Mari kita menghadap robot itu. Ayo, siapa takut? Hai robot, apa yang kamu kerjakan di kota kami? Pergilah, maka kami akan melepaskan kamu. Ya, pergilah, kami tidak akan menyerah. Aku ingin kalian menyerahkan kota ini kepadaku. Kami akan melawanmu. Ayo pasukan, kita hancurkan robot ini. Waka 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 waka. Kalian tidak akan bisa melawan aku. Kami tidak takut. Kami akan menghancurkan robot jahat. Siapa yang mempunyai permainan Lego? Wah, hampir semua punya ya. Ya, ibu pikir pasti ada ya. Ada yang Lego yang besar, ada Lego yang bloknya kecil-kecil seperti video yang barusan kita lihat anak-anak ya. Apa sih ceritanya tadi? Ceritanya adalah menghancurkan robot jahat itu ya kan? Nah anak-anak, kalau kalian punya musuh, apakah kalian juga mempunyai sikap yang demikian? Menghancurkan, melawan, memusuhi. Apakah demikian anak-anak? Nah, Ibu Lydia mau kalian lihat lagi satu cerita di dalam Alkitab. Apa yang terjadi kalau kita mempunyai sikap hati yang demikian? Membalaskan kemarahan kita, kebencian kita dengan sikap seperti video-video yang kita lihat di Mobile Legends, di game ini, menghancurkan, membunuh, dan sebagainya. Mari kita saksikan film dari cerita Alkitab ini. In spite of our sin, the Lord has been merciful to us, and He has helped us to have 2 sons. Abel, can you please help me carry these water jars? Hey brother, where are you going? I need to make an offering to the Lord, because I want Him to bless my crops. Wait, you're giving those to God? He has already made it hard enough for us to grow food. We have to have something to eat. Lord, I love you so much. I want to give you the best of everything that I have.
I pray, Lord, that you will receive my sacrifice. Thank you. Thank you, Lord, for receiving my sacrifice. Cain, why are you so angry? Your heart is not right. Just do the right thing, and you will be accepted too. You want me to do the right thing? Oh, I'll do the right thing, for sure. It was amazing. God was pleased with my sacrifice, and he sent fire down from heaven. Oh, brother. Would you please come and help me in the fields for a bit? Looks like a big storm. Maybe we should go home. Maybe you should go home. Ah! Sejak pertama, manusia mempunyai kecenderungan anak-anak untuk menghancurkan, untuk melakukan pembalasan ataupun melakukan kejahatan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, tadi kita sudah lihat film Kain dan Habel. Kain tidak senang hatinya ketika melihat persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan dia tidak diterima oleh Tuhan. Sebenarnya anak-anak, ini bukan salah Habel adiknya, tetapi ini adalah kesalahan daripada Kain. Dia tidak mempunyai sikap hati yang benar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada masa itu anak-anak, korban yang dikehendaki oleh Tuhan adalah seekor anak domba yang tidak bercacat untuk dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Kain tidak mendengarkan atau tidak mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia berkata di dalam hatinya mungkin, kalau saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan, terserah apa yang saya mau persembahkan. Jangan diatur begini begitu, suka-suka saya dong. Saya mau bawa apa kek, yang penting saya bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anak, Habel tidak demikian. Habel mendengar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dia membawa anak domba yang dikasihinya, yang disayanginya anak-anak, yaitu seekor anak domba yang tidak bercacat. Itu adalah yang telah ditetapkan Tuhan. Karena anak domba yang dikorbankan ini adalah lambang daripada Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, yang dikorbankan untuk penebusan dosa kita. Anak domba itu dikasihi oleh Habel karena dia memeliharanya sampai umur setahun. Dia memberikan yang terbaik. Anak domba yang dikasihinya dia relakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Kain tidak. Lalu kita bisa berkata dong, atau anak-anak bisa bertanya, tapi Kain kan bukan penggembala ternak. Dia kan tidak punya ternak anak domba. Kain adalah seorang petani. Tentu saja dia akan membawa hasil pertaniannya, hasil kebunnya. Masalahnya bukan hasil pertanian atau hasil kebun anak-anak. Masalahnya adalah Kain tidak mempersembahkan dengan kesungguhan hati. Dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau Kain mau, dia bisa saja menukar hasil ladang yang terbaik kepada adiknya Habel. Bolehkah saya tukar hasil ladangku yang terbaik ini kuberikan kepadamu, dan berikanlah gantinya seekor anak domba yang tak bercacat, karena saya mau memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Pasti Habel akan memberikan
yang diminta oleh kakaknya. Tetapi tidak demikian anak-anak. Kain tidak mau melakukannya. Dia mau dengan caranya sendiri memberikan korban pada Tuhan. Anak-anak, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tidak boleh seperti Kain ya. Suka-suka hati kita. Kalau saya mau, saya kasih yang begini. Tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus belajar dari Habel. Berikanlah korban persembahan yang terbaik, yang paling kita suka, yang paling kita kasihi. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan yang tidak kita sukai, yang jelek kita bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menerima persembahan yang demikian. Nah, sekarang kita lihat kembali kepada Kain, anak-anak. Karena Kain marah kepada adiknya, dia menaruh benci, menaruh dendam pada adiknya, sehingga dia rencanakan di dalam hatinya, punya pikiran jahat untuk membunuh Habel adiknya. Mungkin Kain berpikir, kalau si adikku ini sudah mati, maka Tuhan akan menerima korban persembahan saya. Itu adalah pikiran yang salah, ya. Tidak begitu caranya. Banyak orang berpikir bahwa dia tidak pernah membunuh, karena memang tidak pernah membunuh anak-anak. Kalau sudah pernah membunuh pasti sudah masuk ke dalam penjara, ya, sudah ditangkap sama polisi, masukkan ke dalam penjara. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh manusia. Gak percaya ya? Ayo kita buka Alkitab kita. Dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita baca anak-anak. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Firman Tuhan di dalam Alkitab berkata bahwa siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Nah, seorang pembunuh tidak akan mendapatkan bagian di dalam hidup yang kekal. Artinya apa anak-anak? Artinya kalau kita membenci saudara kita, kita disamakan sudah menjadi pembunuh. Sekarang Ibu Lydia mau tanya, anak-anak masih membenci seseorang kah? Kalau masih anak-anak, berarti hati-hati loh. Tuhan bilang, kamu sudah menjadi pembunuh manusia ketika kamu membenci seseorang. Aduh, berapa orang sih yang pernah anak-anak benci? Banyak tentunya ya. Aduh, bahaya ini anak-anak. Kadang-kadang kita bukan hanya membenci orang lain, tetapi kadang-kadang kita juga membenci papa mama kita loh. Seperti tadi yang di depan ibu katakan, ketika kalian sedang bermain asik-asiknya, lalu papa atau mama menghentikan permainan kita, kadang-kadang kita jadi emosi, kita marah, kita ngamuk-ngamuk, dan kita rasanya benci. Bisa berkata begini nih anak-anak, enggak sayang mama, aku enggak sayang papa, aku benci, gitu ya. Nah, saat itulah kita sebenarnya sudah membunuh orang-orang yang kita benci itu di dalam hati kita. Loh, kok begitu ya? Kan cuman marah doang, cuman kesel. Kok dibilang sudah membunuh? Itu kata Alkitab. Nah, Tuhan Yesus juga pernah berkata hal yang sama loh. Mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sekali lagi ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang suka marah? Anak-anak suka marah. Kadang Ibu Lydia juga suka marah. Nah, ketika kita marah, benci, dendam anak-anak, kita sudah menjadi pembunuh atas sesama kita.
Kalau di dalam agama-agama yang lain atau di dalam hukum negara, di dalam dunia ini, kita melakukan kesalahan atau dosa setelah kita melakukannya. Misalnya anak-anak ya, kamu inginkan sesuatu milik orang lain. Misalnya ya, kamu lihat barang itu bagus. Saya pengen nih. Ada orang gak ya? Kalau ada orang gak jadi. Tapi kalau gak ada orang, kalian pengen curi. Tapi belum dicuri nih anak-anak. Agama lain mungkin berkata itu kalian belum mencuri. Belum melakukan dosa mencuri. Dan di dalam hukum negara juga kalian tidak bisa ditangkap. Karena itu masih ada di dalam pikiran. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ketika kalian merencanakannya, menginginkannya untuk mencuri, kalian sudah menjadi seorang pencuri. Itulah yang diajarkan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita. Jadi, ketika kita membenci seseorang, kita akan senang sekali kalau orang itu mendapat kecelakaan. Betul tidak anak-anak? Kalau ada satu teman yang kita tidak senangi karena dia suka menyakiti kita atau merugikan kita, tapi kita tidak berani melawan karena mungkin dia lebih kuat atau lebih pintar atau lebih hebat dari kita, kita tidak bisa melawannya. Di dalam hati kita marah, di dalam hati kita dendam dan benci kepadanya. Suatu hari kalau anak ini jatuh atau kena keserempet sepeda, bagaimana anak-anak? Apakah kalian merasa prihatin, merasa kasihan, lalu berniat untuk menolongnya, membantunya? Kebanyakan anak-anak kita semua akan merasa senang atas kecelakaan yang dialami orang ini. Karena dia jahat sama saya, kita akan mensyukurinnya. Kita berkata dalam hati, syukur deh, karena kamu jahat sih sama saya. Sekarang kamu terima deh akibatnya. Syukurin kamu keserempet sepeda. Betul kan? Seperti itu anak-anak. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, kamu masih marah. Ya, atau kalau anak-anak marahnya malam hari atau sore hari, ya, jangan sampai matahari besok sudah terbit kalian masih marah. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kebencian. Itulah yang dilarang Tuhan. Nah, kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Ampunilah mereka, sebab Tuhan saja sudah mengampuni kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan mengampuni kita. Mengapa anak-anak masih membenci? Mengapa anak-anak masih marah? Mari kita lihat ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 3 ayat 15 bagian A. Yuk kita baca. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Sekali lagi ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ingatlah anak-anak, janganlah kita membenci, janganlah kita menaruh dendam kepada teman-teman kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Mari kita kembali melanjutkan ibadah ini. Silakan Lause.